Jam 3.13. Hujan deras mengguyur kota kecil di Pulau Sumatera malam itu. Angin berdesir seperti bisikan dari balik jendela kayu tua yang mulai lapuk. Di sebuah rumah tua di ujung desa, seorang perempuan bernama Rina baru saja pindah untuk menemani ibunya yang sedang sakit. Rumah itu warisan kakeknya, dibiarkan kosong selama belasan tahun. Rina tahu rumah itu angker, tapi ia tidak percaya pada hantu. Ia percaya pada logika, pada sains, dan pada bukti. Malam itu, jam menunjukkan pukul 23.47 saat Rina mematikan lampu kamar dan merebahkan diri di tempat tidur yang terasa dingin. Ia baru saja memejamkan mata ketika mendengar suara klik dari jam waker tua di samping tempat tidurnya. Ia membuka mata. Jam waker itu berderak pelan. Jarum panjangnya bergerak sendiri, maju beberapa detik, lalu mundur. Rina mengernyit. Ia bangkit, memeriksa jam itu. Pasti baterainya habis, gumam Rina. Tapi saat ia sentuh, jam itu tiba-tiba berhenti. Angka di layar digitalnya berkedip pukul 3.13. Padahal masih pukul 23.50. Rina tertawa kecil. Korsleting listrik karena hujan sepertinya. Ia bertanya pada diri sendiri. Dia kembali ke tempat tidur, mencoba tidur, tapi tepat saat jarum panjang di jam dinding menunjukkan pukul 12.00, suara itu terdengar lagi. Klik. Ia membuka mata. Layar jam waker menunjukkan pukul 3.13. Rina duduk, jantungnya berdebar. Ia mengambil jam waker, melepas baterainya, lalu melemparkannya ke dalam laci. Ia menutup laci itu dengan keras. Kemudian ia kembali tidur. Tetapi beberapa menit kemudian suara itu muncul lagi. Bukan dari laci, dari bawah tempat tidurnya. Klik, klik, klik. Pelan, seperti jarum jam yang berdetak terlalu cepat. Rina menahan napas. Ia menunduk, mengintip ke bawah tempat tidurnya. Gelap, tapi kemudian dari kegelapan itu muncul cahaya merah samar. Cahaya dari layar jam waker yang seharusnya berada di dalam laci. Layar itu menunjukkan pukul 3.13. Rina menarik kaki ke atas kasur. Ia meraih ponsel, ingin menyalakan senter. Tetapi layar ponselnya tiba-tiba berkedip dan menunjukkan pukul 3.13. Padahal belum genap 1 jam sejak ia tidur. Ia mengecek jam dinding, masih menunjukkan pukul 12.17. Tapi setiap perangkat elektronik di kamarnya, ada jam waker, ponsel, laptop, bahkan jam digital lainnya, semuanya menunjukkan pukul 3.13. Rina mulai gemetar. Ia berjalan keluar kamar, menuju
menuju ruang tengah. Kemudian ia ingin pergi ke dapur untuk minum air. Tapi saat ia melewati lorong, ia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Ia berhenti. Langkah itu pun ikut berhenti. Ia berjalan lagi. Langkah itu mengikutinya. Perlahan Rina menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di dinding, bayangan panjang tercetak dari cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Bayangan itu bukan bayangannya. Bayangan itu memakai topi bulat dan jas panjang, seperti orang dari masa lalu. Dan kepalanya terlalu besar. Tidak normal. Rina menjerit, berlari ke arah dapur. Ia menyalakan lampu, semuanya normal. Ia mengambil gelas, menuangkan air. Tangannya gemetar. Saat ia menoleh ke jam dinding dapur, waktu menunjukkan pukul 3.13. Air di gelasnya tiba-tiba berubah menjadi cairan hitam pekat. Yap, seperti tinta. Rina menjelaskan kepada dirinya, "Aku tidak boleh takut." Tetapi gelas itu jatuh, pecah. Dari balik dapur, suara bisikan pelan terdengar. "Kamu terlambat, Rina." Rina membeku. Itu suara kakeknya. Tapi kakeknya Rina sudah meninggal sejak 20 tahun lalu. Ia berlari ke kamar, mengunci pintu. Kemudian ia mengambil ponsel. Ia ingin menelpon ibunya yang sedang tidur di kamar sebelah. Tapi ponselnya mati. Listriknya pun padam. Hanya ada satu cahaya, yaitu jam waker di laci. Dari dalam laci terdengar suara klik, 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 berubah menjadi suara tik, 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 seperti detak jantung. Laci perlahan terbuka sendiri. Jam waker melayang keluar, melayang ke udara, mengarah ke Rina. Layar merah menyala, menunjukkan pukul 3.13. Rina berteriak, menutup mukanya. Tiba-tiba semua suara berhenti. Sunyi. Ia membuka mata. Jam menunjukkan pukul 3.13. Pagi. Burung berkicau. Hujan berhenti. Semuanya normal. Rina tertawa lega. Hanya mimpi. Ini hanya mimpi buruk. Kemudian ia bangkit. Kemudian membuka laci. Jam waker sudah tidak ada. Tetapi saat ia menoleh ke jam dinding, waktu menunjukkan pukul 3.13. Ia membeku. Dari cermin di seberang kamar, bayangan kakeknya berdiri di belakangnya. Yah, memakai topi bulat, senyum lebar tanpa mata. Dan di telinganya, Rina mendengar bisikan terakhir. "Kamu selalu datang jam 3.13. Tapi aku sudah menunggumu sejak 1987. Pagi itu, tetangga menemukan Rina tewas di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya terbelalak, mulutnya terkunci seperti berteriak. Di sampingnya,
Semua jam di rumah menunjukkan pukul 3.13. Apa yang paling menyeramkan? Ya, jam waker itu tidak pernah ditemukan. Dan setiap malam di rumah itu, jika hujan turun dan listriknya padam, seseorang dari luar akan mendengar suara klik dengan yang keras dari dalam rumah. Dan jika mereka melihatnya, mereka akan melihat layar merah menyala dan menunjukkan pukul 3.13.